Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta umat yang setia kepadanya. Jamaah sekalian, kita hari ini sudah mencapai puasa kita selama 19 hari. Nah, insya Allah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa. Kalau kemarin kita membahas tentang zakat fitrah, sekarang kita membahas tentang zakat profesi. Zakat profesi itu apa sih? Penghasilan, ya penghasilan. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada ini yang pakai gini nih. Apa namanya profesi ini. Karena memahami daripada ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna minal ardi. Wahai orang yang beriman, jadi kalau di situ ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, berarti depannya pasti ada perintah. Kalau nggak perintah, larangan. Anfiku, infakkanlah. Infak itu biasanya kan sunnah. Karena perintah artinya apa? Jadi wajib. Nah kalau wajib berarti zakat. Ya. Anfiku mimma min thayyibati ma kasabtum. Apa yang baik-baik yang kalian usahakan. Ya. Jadi yang jelek-jelek enggak. Kalau yang hasil korupsi jangan usah dizakatin. Kalau hasil korupsi kan mau dizakatin mau dapat tetap aja haram. Enggak bisa. Yang baik-baik. Yang baik-baik. Ya. Wa mimma akhrajna minal ard. Dan apa yang kami keluarkan dari bumi. Apa yang keluar dari bumi? Bisa pertanian, bisa pertambangan, bisa macam-macam yang dari hasil bumi. Ya. Kalau orang Arab dapat air itu, waduh, luar biasa, jadi kaya raya. Lah kalau kita, telep malahan. Ya kan? Bisa dijual tuh, sumur aja bisa dijual kan? Ya. Nah ini bedanya, kenapa kok zaman Rasulullah SAW tidak ada orang yang bayar zakat penghasilan atau jadi pegawai? Karena kebanyakan mereka adalah pengusaha. Orang Arab, orang Mekah itu kebanyakan jadi pedagang. Karena di situ nggak ada tanaman. Orang dari Syria, dari Yaman, dari mana saja mampir ke Arab Saudi itu hanya tuker dengan apa? Air zam. Awalnya begitu. Lama-lama mereka mondok di situ. Terus kebutuhan apa aja disediakan. Saling tukar-menukar. Nah, perdagangan di situ. Nggak ada itu. Cocok tanam pun nggak ada. Penghasilan pun, tambang pun nggak ada. Ya, sebelum ditemukan minyak ya. Nah, kemudian kalau orang Madinah itu kebanyakan pertanian. Ya, pertanian. Pertanian kurma, seorang makmur ya. Makmur, banyakkan kurmanya bagus-bagus.
Bahkan ada yang namanya ajwa itu kurma Nabi, luar biasa ya. Ini kerjaan orang-orang Madinah, kebanyakan adalah petani. Nah, sedangkan orang-orang yang gunung, orang-orang Badui, kebanyakan dia berternak. Maka di dalam ilmu fikih itu kebanyakan hanya perdagangan, pertambangan, gitu. Apalagi pertanian, kemudian peternakan, ya. Nah, kok sekarang kok ada tahu-tahu kok ada apa namanya zakat profesi. Nah, dasarnya sama juga, mimma kasabtum, apa yang telah kalian usahakan, ya. Karena kita di Jakarta usahanya jadi pegawai, kemudian ada ketentuan nisabnya, maka nisabnya itu disamakan dengan nisab emas. Nisab emas berapa gram? 85 gram. Sekarang kalau 1 gram harganya berapa? 911 atau berapa? 900 setengah berapa? Nah, kalau dikalikan 85, kurang lebih ada 76 setengah atau mungkin sampai 80-an, ya kan? Artinya itu kalau di apa namanya haul dalam 1 tahun. Kalau dikiaskan dengan perdagangan, kalau dikiaskan dengan apa namanya, dengan pertanian, begitu panen dia harus bayar zakatnya. Maka boleh bayar zakatnya habis gaji bulanan kalau memenuhi syarat. Berapa syaratnya? Kalau 80 juta dibagi 12, kira-kira ada berapa? 6,5 juta. Kalau punya gaji 6,5 juta, baru ada kewajiban untuk membayar zakat. Kalau tidak sampai segitu, tidak ada kewajiban. Itu pun hitung-hitungannya ada yang menghitung bersih. Artinya mungkin dalam pekerjaan menggunakan transportasi, makan, dihitung dulu, dikurangin dulu sehingga sampai sisanya 6,5 juta, baru ada kewajiban membayar zakat. Kalau tidak ada kewajiban. Tapi kalau mau infak gimana? Boleh. Ya, hitungannya sunnah. Kenapa? Di dalam harta kamu itu ada haknya orang miskin yang minta-minta atau yang tidak mau minta-minta. Nah, itu. Jadi ada kewajiban enggak? Kalau enggak, gitu kan? Ya umpamanya gajinya 10 juta, gitu kan? 10 juta kemudian buat ongkos transportnya, makan di sononya, pulang pergi bersih, ada 6,5, wajib itu. Wajib bayar zakat. Kalau tidak sampai berarti tidak ada kewajiban. Oke. Nah, kalau emas 85 gram, ya, itu emas yang disimpan. Jadi emas batangan, bukan emas yang dipakai. Ya, umpamanya emas batangannya ada yang 80 gram, yang dipakai ada 10 gram, tidak sampai nisab, tidak wajib untuk berzakat. Nah, kalau tabungan gimana? Tabungan begitu juga, kalau nilainya tadi berapa tuh? 80 juta ke atas, ya, dan telah tersimpan dalam 1 tahun, ya haul dalam 1 tahun, ya, simpanannya udah 1 tahun, maka kewajiban keluarkan
zakat. Kalau belum ada 1 tahun, belum. Namanya haul. Tapi kalau mau diinfakin boleh nggak? Boleh. Ya, karena di situ ada hak bagi orang miskin. Di situ harus kita pahamin. Ya. Jadi tabungan pun itu kalau mengendap dalam 1 tahun sama dengan emas batangan. Emas batangan kan nggak dipakai. Coba kalau orang punya emas perhiasan 85 gram terus dipakai semua gitu. Kayak apa itu kan? Masya Allah. Tambang gede-gede banget kan? Hampir sekilo itu kan? Nah, tuh. Maka itu tentu apa namanya? Kita harus paham betul-betul tentang masalah zakat. Jadi mana yang wajib, mana yang tidak. Yang tidak wajib ya enggak usah. Ya, tidak ada untuk membayar zakat. Ya, seperti umpamanya kontrakan. Kontrakan ini kan setahun sekali, gitu. Kira-kira kontrakan itu bisa memenuhi syarat apa enggak? Iya kan? Kalau kontrakannya kan serupa kan 80 juta, 100 juta. Bisa jadi. Iya kan? Tapi buat dandanin dulu berapa? Kurangin dulu. Ya. Tapi kalau kontrakan di sini 5 juta, ya siapa yang membayar ini? Kan enggak ada. Enggak ada yang namanya membayar zakat. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau membayar zakat itu ada nisabnya. Ada batas limitnya untuk membayar zakat. Ya, mudah-mudahan ini ada tambahan pengertian ya tentang yang namanya zakat profesi. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.